Bacaan liturgi Selasa 27 Juni 2023, hari biasa pekan biasa ke-12. Perayaan fakultatif Santo Cyrillus dari Alexandria, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah, sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung. Demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Alleluia, alleluia, alleluia.
Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.